Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 17 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu, melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami, agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Jessie Patricia Mamentu. Kepada Saudari Jessie, kami persilahkan. Terima kasih. Judul renungan kita pada malam hari ini adalah untuk mendirikan rumah tangga. Ayat inti terdapat dalam Amsal 24 ayat 3, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dia yang memberikan Hawa kepada Adam sebagai penolong yang sepadan, melakukan mujizat pertamanya di sebuah pesta pernikahan. Dengan demikian, ia mengesahkan pernikahan, mengakui bahwa itu adalah lembaga yang didirikan olehnya sendiri. Ia menetapkan agar pria dan wanita dipersatukan dalam ikatan pernikahan yang kudus untuk membangun keluarga yang anggotanya dimahkotai dengan kehormatan, diakui sebagai anggota keluarga surgawi. Seperti semua karunia baik lainnya dari Allah, pernikahan telah diselewengkan oleh dosa, tetapi tujuan Injil adalah untuk memulihkan kemurnian dan keindahannya. Hanya kasih karunia Kristus yang dapat menjadikan lembaga ini sebagaimana yang dirancang Allah sebagai sarana berkat dan pengangkat umat manusia. Dengan demikian, keluarga-keluarga di bumi melalui kesatuan, damai, dan kasih mereka dapat menjadi gambaran keluarga di sorga. Keadaan masyarakat saat ini menunjukkan betapa jauhnya hubungan suci ini dari cita-cita sorga. Namun, bahkan bagi mereka yang menemukan kepahitan dan kekecewaan di tempat di mana mereka berharap menemukan kebersamaan dan sukacita, Injil Kristus menawarkan penghiburan. Kesabaran dan kelemah lembutan yang diberikan oleh Roh-Nya akan memaniskan nasib yang pahit. Hati yang dipenuhi oleh Kristus akan begitu kenyang dengan kasih-Nya sehingga tidak akan dikuasai oleh keinginan untuk menarik simpati dan perhatian bagi diri sendiri. Melalui penyerahan jiwa kepada Allah, hikmat-Nya dapat melakukan apa yang gagal dilakukan oleh hikmat manusia. Melalui pernyataan kasih karunia-Nya, hati yang dahulu acuh tak acuh atau terpisah dapat dipersatukan kembali. Pria dan wanita dapat mencapai cita-cita Allah bagi mereka jika mereka menjadikan Kristus sebagai penolong mereka. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh hikmat manusia, kasih karunia-Nya akan lakukan bagi mereka yang menyerahkan diri kepadanya dengan kepercayaan yang penuh kasih. Pemeliharaannya dapat mempersatukan hati dalam ikatan yang berasal dari sorga. Kasih tidak akan menjadi sekedar pertukaran kata-kata manis dan pujian yang menyanjung. Tenunan sorga merajut dengan benang yang lebih halus, namun lebih kuat daripada yang dapat ditenun oleh tangan manusia.
Hasilnya bukanlah kain tipis yang mudah robek, melainkan tenunan yang tahan terhadap ujian dan cobaan. Hati akan terikat kepada hati dalam ikatan emas kasih yang kekal. Demikianlah bacaan renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penetelayanan Saudari Jessie. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, setiap orang merindukan rumah tangga yang bahagia. Namun, kenyataannya banyak keluarga hari ini justru dipenuhi konflik, kekecewaan, bahkan kehancuran. Firman Tuhan di dalam ayat inti renungan malam ini, Amsal 24 ayat 3 mengingatkan kita. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Artinya, rumah tangga tidak bisa dibangun sembarangan. Harus ada dasar yang benar, yaitu hikmat dari Allah. Pertanyaannya, bagaimana membangun rumah tangga yang sesuai dengan rencana Allah? Alkitab di dalam Kejadian 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Allah sendiri yang menciptakan Hawa untuk Adam sebagai penolong baginya dan yang sepadan dengan dia. Bukan manusia yang menciptakan pernikahan. Allah yang menetapkannya. Roh Nubuat di dalam Patriarchs and Prophets halaman 46 paragraf 2 berkata, Allah sendiri memberikan Adam seorang pendamping. Ia menyediakan penolong yang sepadan baginya. Seorang penolong yang cocok dengannya, seseorang yang pantas menjadi pendampingnya, dan yang dapat bersatu dengannya dalam kasih dan simpati. Hawa diciptakan dari tulang rusuk yang diambil dari sisi Adam, menandakan bahwa ia tidak akan mengendalikan Adam sebagai kepala atau diinjak-injak di bawah kakinya sebagai orang yang lebih rendah, tetapi untuk berdiri di sisinya sebagai setara, untuk dicintai dan dilindungi olehnya. Sebagai bagian dari manusia, tulang dari tulangnya, dan daging dari dagingnya, Hawa adalah diri Adam yang kedua, menunjukkan persatuan yang erat dan kasih sayang yang seharusnya ada dalam hubungan ini. Sebab tidak seorang pun pernah membenci dagingnya sendiri, melainkan memelihara dan menyayanginya. Efesus 5 ayat 29. Roh Nubuat lebih lanjut di dalam buku yang sama, paragraf 3 berkata, Allah merayakan pernikahan pertama. Dengan demikian, lembaga ini berawal dari Sang Pencipta alam semesta. Pernikahan itu terhormat. Itu adalah salah satu karunia pertama Allah kepada manusia dan merupakan salah satu dari dua lembaga yang setelah kejatuhan Adam membawa bersamanya melewati gerbang Firdaus. Ketika prinsip-prinsip ilahi diakui dan ditaati dalam hubungan ini, pernikahan adalah berkat. Ia menjaga kemurnian dan kebahagiaan umat manusia. Ia memenuhi kebutuhan sosial manusia. Ia meningkatkan sifat fisik, intelektual, dan moral. Rumah tangga yang didirikan melalui pernikahan adalah terhormat. Yesus mengesahkan pernikahan melalui mujizat pertamanya di Kana. Dapat kita baca dalam Yohanes pasal 2. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 115, paragraf 2 berkata, Dia yang memberikan Hawa kepada Adam sebagai penolong yang sepadan melakukan mujizat pertamanya di sebuah pesta pernikahan. Dengan demikian, ia mengesahkan pernikahan, mengakui bahwa itu adalah lembaga yang didirikan olehnya sendiri. Ia menetapkan agar pria dan wanita dipersatukan dalam ikatan pernikahan yang kudus
untuk membangun keluarga yang anggotanya dimahkotai dengan kehormatan, diakui sebagai anggota keluarga sorgawi. Yesus hadir dalam rumah tangga yang dipersatukan dalam ikatan pernikahan yang kudus. Tujuan pernikahan bukan hanya kebahagiaan pribadi, tetapi menciptakan keluarga yang mencerminkan karakter Allah. Hubungan dalam keluarga seharusnya menjadi gambaran kecil dari kerajaan sorga, dipenuhi kasih, hormat, dan kesucian. Oleh sebab itu, pekerjaan pertama yang harus dilakukan di rumah tangga Kristen ialah untuk memperhatikan apakah Yesus dengan kehadiran Roh-Nya sudah ada di dalamnya. Tanpa kehadiran Roh-Nya, rumah tangga tidak berbahagia. Roh Nubuat di dalam The Adventist Home halaman 28 paragraf 1 berkata, kehadiran Kristus sajalah yang dapat membuat pria dan wanita berbahagia. Segala air kehidupan biasa dapat diubahkan oleh Kristus menjadi air anggur dari sorga. Rumah tangga kemudian menjadi sama seperti suatu taman Eden yang bahagia. Keluarga menjadi suatu lambang yang indah dari keluarga yang di sorga. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, realitas saat ini menunjukkan bahwa banyak rumah tangga mengalami keretakan dan perceraian. Ini bukan karena rencana Allah salah, tetapi karena dosa telah merusak hubungan manusia. Egoisme, kurangnya kasih, dan ketidaksabaran membuat pernikahan jauh dari tujuan awalnya. Oleh sebab itu, rumah tangga yang didirikan Kristus sajalah yang membuat rumah tangga berbahagia dan bertahan sampai akhir. Terimalah Kristus oleh kehadiran Roh-Nya dan bukan roh yang lain. Ingat, bukan roh yang lain, melainkan hanya Roh Kristus saja. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas pekabaran malam ini yang menasihatkan kami dan juga mengingatkan bahwa rumah tangga yang diikat oleh pernikahan yang kudus ditetapkan oleh Allah Bapa. Kehadiran Allah dalam rumah tangga kami melalui kehadiran Kristus saja yang membuat rumah tangga berbahagia. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus di dalam hati kami, agar rumah tangga kami berbahagia dan memuliakan nama-Mu. Hidup dan karakter kami disucikan dari hari ke hari. Dan apabila tiba saatnya ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.